Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian, saudara. Majelis Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, selamat datang dan selamat beribadah. Demikian juga saudara-saudara kami dimanapun berada saat ini yang sedang menyaksikan program ini melalui YouTube channel dan Facebook. Marilah kita mulai ibadah hari ini. Kita bernyanyi dari mulai Kidung Jemaat 18 ayat 1 dengan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami. Kuatkanlah iman kami, agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami, sampai pada akhir hidup kami, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 49 ayat 1 dan ayat 4. Kita puji
juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian titah Tuhan, marilah kita berdoa, memohon kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian melalui Kidung Jemaat nomor 358, ayat 1 dan ayat 3. Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah,
Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353, ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari kitab Amsal pasal 6 ayat 6 hingga ayat 11. Ayat 6 hingga ayat 11. Marilah kita membaca secara responsoria. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 372 ayat 1 dan ayat 2.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Shalom. Ada beberapa poin penting yang harus kita bacakan warta jemaat kita pada hari Minggu ini. Langsung saja kita mulai. Kami akan bacakan dari Koinonia 2.2, Sermon Week atau sermon gabungan. Pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 akan dilaksanakan sermon Week, sermon gabungan, dimulai pukul 19.00 WIB secara live streaming melalui YouTube channel. Kiranya seluruh jemaat dapat mengikutinya. Kemudian 3.2, persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu tanggal 9 Agustus 2020, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Agustus 2020. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan kita. Kemudian poin 5, pemberitahuan. Berita kelahiran. Pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri kepada keluarga Bapak Manupak Marolop Mauliate Silitonga, Ibu Perawati Boru Panggabean, yang beralamat di Komplek Taman Bunga, Blok A, nomor 279, RT 05 RW 23 masuk WEK 7. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. Kemudian B, pada hari Selasa 4 Agustus 2020 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri kepada keluarga Hendrik Simajutak, Ibu Desi Sosanti Renata Boru Panjaitan, yang beralamat di Gang Umbi, Cianjuang, masuk anggota W4. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. 5.2,
Pemberkatan nikah warta yang kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah saudari Charles Rumulu Parulian Sidabariba SH, putra dari Bapak Justiman Sidabariba, Ibu Kelina Boru Simarmata, yang beralamat di Jalan Centes, Ganggalur, RW 06, RW 010, nomor 6, Ciracas, Angkot Cijantung, Resort Cijantung, Jakarta Timur, dengan saudari Indri Yulita Rizkyati Boru Siombing, AMD, AMD Cap, putri dari Bapak Bisker Sihombing, Ibu Mantaria Boru Simajuntak, yang beralamat di KPAD Cilame Indah, Jalan Anggrek B22 RT 01 RW 20, anggota WEK 7, anggota HKP Jalan Lurah Cimahi. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 15 Agustus 2020 bertempat di HKBP Cijantung, Resort Cijantung, Jakarta Timur, pukul 9.00 WIB. Kemudian 5.3 penabisan penatua atau pajak konon situa. Pada hari ini Minggu 9 Agustus 2020 akan dilaksanakan penabisan kepada 3 orang calon sintua dalam ibadah pukul 10.30 WIB. Nama-nama sintua akan ditabiskan adalah: 1. Situa Nelson Timbul Hamonangan Pardede, W4. Nomor 2, Situa Julerman Nehemia Panjaitan, masih W4 juga. Nomor 3, Situa Rudi Mentos El Sinurat, WEK 9. Tali kasih Purnabakti. Pada hari Minggu 16 Agustus 2020 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan tali kasih melalui amplop untuk para lado yang memasuki Purnabakti, yaitu Situa LR Boru Sinaga SKM, dan bagi jemaat yang akan mengikuti kebaktian di rumah melalui live streaming dapat memberikannya melalui Situa WEK masing-masing atau langsung ke kantor gereja, dalam kurung amplop disediakan oleh gereja. 5.5 Song leader dan pelayanan multimedia. Pada saat ini gereja kita masih kekurangan petugas song leader dan multimedia. Karena itu gereja kita memohon kepada jemaat yang memiliki talenta suara dan memiliki ketertarikan dalam bidang multimedia untuk mendaftar menjadi song leader dan multimedia ke kantor gereja atau kepada ketua seksi musik Situa J Manurung, dan memohon kepada Situa WEK untuk merekomendasikan jemaat dari wilayahnya yang memiliki talenta, antara memiliki talenta suara dan ketertarikan dalam bidang multimedia, supaya dikunjungi oleh ketua seksi musik dan pendeta resort. HUT Kemerdekaan RI. Bolehlah kita baca. Pengadaan laptop
Selama ini ibadah online, tim live streaming menggunakan laptop pribadi. Karena itu gereja kita merencanakan akan membeli laptop baru untuk digunakan dalam pelayanan gereja. Kita merencanakan akan membeli laptop baru untuk digunakan dalam melayani multimedia atau live streaming, editing, dan website. Sehubungan dengan itu, bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dalam pengadaan laptop tersebut dapat menghubungi kantor gereja kita. Handy Talkie. Gereja kita menerima persembahan 4 unit Handy Talkie dari keluarga Bapak Egultom, Ibu Rupanjaitan dari W5. Terima kasih atas partisipasi dalam pengadaan perlengkapan gereja. Tuhan memberkati. Yang terakhir, ibadah Minggu. Jadwal kebaktian Minggu tanggal 16 Agustus 2020. Nomor 1, pukul 7.30 WIB yang masuk WEK 2, 3, dan WEK 8. Yang masuk pukul 10.30 WIB, WEK 6, dan WEK 7. Yang masuk 13.30 WIB, WEK 4, dan WEK 9. Kemudian kebaktian sore yang masuk 16.30 WIB, WEK 1, dan WEK 5. Demikian warta kita di hari Minggu ini. Tuhan memberkati. Marilah kita memberikan persembahan yang pertama, sekaligus kita sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 mulai ayat 1. Aku selamat dan sampai
Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Salam. Udah sarapan Abang Inang? Salam. Saya belum sarapan, tapi semangat saya tidak mengendorkan pada ibadah kita minggu ini. Ya, Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kita turut berduka cita. Tadi pagi jam 7, Tuhan telah mempermuliakan seorang hambanya, salah satu pendeta yang ada di distrik ini, yaitu Bapak Pendeta Henry Gultom. Beliau mantan pendeta HKBP Resort Semarang Barat. Itu kemarin tempat kunjungan dari Kor ex Saudi dan ditarik jadi pendeta fungsionaris di kantor distrik kita. Tapi pagi tadi jam 7 Tuhan telah memanggil beliau. Mari kita mendoakan nanti yang menginang, semoga istri dan anaknya yang masih kecil, seorang putri, agar diberikan kekuatan oleh Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan pada saat ini yang menjadi kabar sukacita bagi kita diambil dari Kolose pasal yang ketiga, dibuka dari ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita membaca firman Tuhan dengan responsoria. Kalau ada ayat Alkitab yang di atas atau yang di Alkitab kita masing-masing. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini di dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ya, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dan juga saudara-saudaraku yang kami sapa dalam ibadah secara live streaming di rumah masing-masing, dimanapun Anda berada, kita patut bersuka cita dan bersyukur hari ini bahwa firman Tuhan ingin mengingatkan kita bagaimana bersuka cita, bagaimana bersyukur, bagaimana berterima kasih atas anugerah yang kita terima dari Tuhan melalui setiap pekerjaan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang menjadi firman Tuhan pada saat ini. Ada banyak macam-macam pekerjaan yang kita lakoni. Ada yang berprofesi sebagai seorang tenaga medis. Ini yang kita apresiasi pada bulan-bulan yang belakangan ini, karena mereka adalah garda terdepan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada orang-orang yang sakit, terlebih yang terinfeksi COVID-19 di dalam negara dan bangsa kita ini. Ada juga yang berprofesi sebagai pegawai swasta, baik itu dalam instansi perusahaan, baik itu dalam
pabrik-pabrik atau di dalam ya kantor-kantor yang kecil. Ada juga yang berusaha sebagai tenaga pengajar, yang mendidik, yang mengajarkan, baik itu guru, baik itu dosen. Ada juga yang berprofesi sebagai penegak hukum, TNI, Polri, jaksa, hakim, dan semua instansi yang masuk ke dalamnya. Ada juga yang pegawai negeri sipil. Ada juga yang menjadi seorang pengusaha. Ya. Ada juga yang menjadi seorang pengacara, tanda kutip. Pengacara, pengangguran, banyak acara katanya. Ada yang seperti itu. Ya. Saya dulu pernah bertanya sama seseorang, "Aduh kerjoni lae," saya bilang. "Gudang mamang." "Ah bay, pengacara." Hebat. "Daung, pengangguran banyak acara dok," katanya. "Ah daung, serius dok," saya bilang. Ya pengusaha. Pengusaha apa? Pengusaha akan masa katanya. Maksudnya? Ya kalau masa panen pete, saya pengusaha pete. Kalau masa panen durian, saya pengusaha durian. Kalau saya panen sayur, saya pengusaha sayur. Dia katakan demikian. Banyak artinya yang dia lakoni. Ya. Saudara-saudara, apapun yang menjadi pekerjaan, apapun yang menjadi aktivitas kita sehari-hari, sebenarnya itu kita lakoni dengan tujuan agar kita mendapatkan makan. Ya. Orang bekerja agar dia mendapatkan makan. Ya. Tidak ada orang makan untuk bekerja, tetapi orang bekerja untuk mendapatkan makan. Itu yang benar. Ya. Dan semua orang akan melakoni setiap apapun yang sesuai dengan profesinya, yang sesuai dengan pendidikannya, yang sesuai dengan keahlian dan kemampuannya untuk mencari sesuatu yang menjadi bagian daripada dirinya, menjadi berkat pada dirinya, dan mencari harta yang ada di dalam dunia ini untuk dia pakai dan untuk dinikmati di tengah-tengah kehidupan manusia. Karena Allah pun sebenarnya pada awalnya Ia menciptakan manusia, Allah juga memberikan pertanggungjawaban agar semua manusia itu bekerja untuk apa yang dia makan. Ya, Kejadian pasal 1 ayat 28. Allah menciptakan manusia, walaupun Allah sudah menyediakan ketersediaan makanan, menyediakan tempat, menyediakan air untuk diminum. Artinya Allah telah mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhannya, tetapi Allah berpesan agar manusia itu juga bekerja. Tidak ada istilah angkat kaki makan tidur. Tidak ada istilah, tidak ada pergerakan, tidak ada usaha untuk mencari sesuap nasi atau mencari makanan yang terpenting, yang menjadi makanan bagi kebutuhan pokok manusia itu. Tidak ada. Tapi Allah justru memerintah agar manusia itu juga bekerja, mengusahakan yang terbaik apa yang untuk dia. Itu sebabnya kita harus bersyukur saudara-saudara, bahwa setiap pekerjaan yang kita lakoni, yang kita usahakan, yang kita jalani pada saat ini, sebenarnya itu adalah bagian daripada rencana Tuhan, di mana Tuhan telah memperlengkapi kita menjadi seorang manusia yang memiliki akhlak, yang memiliki budi pekerti, yang memiliki kekuatan, yang memiliki anggota tubuh untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan kita, agar semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, itulah firman Tuhan pada saat ini yang berasal dari Rasul Paulus
Ia menyuarakan dan mengirimkan suratnya ke kota Kolose, kota yang penuh dengan perdagangan, kota yang pada saat itu adalah sebuah kota yang sangat-sangat sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Kolose sebuah kota yang sangat maju pada zaman itu. Jadi Kolose ini adalah pusat daripada perdagangan yang ada di Asia Kecil pada saat itu. Itu kelihatan dari begitu banyaknya orang yang datang dan pergi untuk memperjualbelikan hasil dagangannya, hasil pertaniannya di antara mereka. Tetapi walaupun kota itu adalah kota yang sibuk, walaupun kota itu adalah kota yang penuh dengan kesibukan yang luar biasa, tetapi ada satu hal yang menggoncang daripada iman orang-orang yang sudah menyatakan diri sebagai Kristen pada saat itu, yaitu yang datang dari para ahli-ahli Gnostik yang merasa dirinya sebagai orang yang saleh, orang yang paling benar, orang yang harus dicontoh dan yang harus ditiru dengan ajaran-ajaran yang mereka lakukan. Apa itu? Mereka memberikan pengajaran atau pemahaman yang salah, yang bertentangan dengan firman Tuhan, yaitu dengan cara menghalalkan setiap makanan, mengharamkan makanan tertentu, mengharamkan pekerjaan tertentu, mengharamkan perbuatan tertentu, dan bahkan ada beberapa ajaran mereka, jangan menyentuh sesuatu tentang ini, jangan menyentuh sesuatu tentang itu. Karena apa? Karena semuanya itu haram. Tetapi hiduplah saleh dengan cara berdiam diri, dengan cara menguduskan diri, dengan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh Tuhan. Artinya mereka menyombongkan diri dengan kehidupan yang katanya dan yang menurut mereka itu adalah kehidupan yang paling benar. Dan bukan hanya pada saat itu, saudara-saudara. Pada zaman sekarang juga ada yang mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Hidup dalam hukum manusia, tetapi bukan hidup dalam hukum Allah. Ini yang menjadi kekeliruan bagi mereka. Firman Tuhan pada sini ada mengisahkan tentang 3 hal yang harus dituruti dan yang harus diketahui oleh para orang-orang percaya tentang hubungannya dengan Tuhan. Yang pertama adalah bagaimana hubungan keluarga antara suami dan istri di tengah-tengah rumah tangga. Bisa kita lihat di ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Ini khotbah pada 1 bulan yang lalu, kalau kita mengingat khotbah itu. Istri-istri yang tunduk kepada suami sebagaimana seharusnya kepada Tuhan, tetapi suami juga harus mengasihi istri dengan tidak memperlakukan kasar terhadap para istrimu, ya, menghormati dia, menyayangi dia, menyanjung dia, karena dia adalah pasanganmu yang menemani engkau seumur hidupmu. Itu istri dan itu suami. Kedua, mengatur hubungan antara anak dan orang tua. Di ayat 20 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya. Saya pernah berkata dalam khotbah 1 bulan yang lalu, anak-anak janganlah durhaka kepada orang tuanya. Jangan pernah melawan orang tuanya, karena orang tuanya adalah perwakilan Tuhan di dunia ini untuk mendidik, membesarkan, mengajarkan yang baik kepada anak-anaknya, ya. Tetapi di ayat 21 juga ini juga tertuju kepada orang tua. Hai bapak-bapak, jangan sakiti anakmu supaya jangan tawar hatinya, ya. Saya pernah berkata, jangan berlomba-lomba mencontohkan atau mempertontonkan kebobrokan perilaku orang tua kepada anak-anak, ya. Dan jangan berlomba-lomba
untuk mau mendisiplinkan anak dengan cara yang tidak benar. Ya, kita berlomba-lomba sebagai orang tua bagaimana anak itu supaya disiplin, tetapi orang tuanya tidak disiplin. Jangan berlomba-lomba untuk memukul atau melakukan kekerasan kepada anak supaya ia menurut kepada kita. Ingatlah, suatu saat dia pasti akan melawan kita. Itu orang tua, ya. Makanya apa yang kau contohkan, apa yang kau tunjukkan, itu yang dilakukan anakmu. Itu yang benar. Kalau kau melakukan yang benar, kalau kau melakukan yang baik di hadapan anak-anakmu, maka kelak anak-anakmu juga akan mencontohkan yang baik daripada engkau. Tapi jika kita orang tua mempertontonkan yang tidak baik kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita juga akan menonton dan melakukan. Jadi jangan salahkan anakmu jika dia berbuat yang tidak baik, tapi salahkan diri kita sebagai orang tua. Yang ketiga, saudara-saudara, yaitu mengatur hubungan antara seorang hamba dan Tuhan sebagai seorang pekerja dan sebagai seorang pemilik pekerja itu. Itu yang khotbah kita pada saat ini. Jelas sekali dikatakan bahwa hamba-hamba taatilah Tuhan yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ya. Apa yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara-saudara, kita adalah manusia sosial yang hidup saling berdampingan dan yang membutuhkan kehadiran orang lain. Demikian juga kita bekerja. Kita bekerja seharusnya bukan untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain yang dengan tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi pekerjaan itu harus kita lakoni dengan 3 hal. Yang pertama, yaitu lakukanlah pekerjaanmu dengan takut akan Tuhan. Karena apapun pertanggungjawaban setiap apapun yang kita lakukan, pekerjaan apapun yang kita lakoni, semuanya tertuju pertanggungjawabannya bukan hanya kepada si pemilik pekerjaan yang ada di dunia ini, tetapi kepada si pemilik setiap pekerjaan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, yaitu Tuhan Allah. Bagaimana caranya melakukan pekerjaan dengan takut akan Tuhan? Yang pertama adalah melakukan pekerjaan dengan pertanggungjawaban. Ingat, prinsip kerja dan etos kerja. Ya. Kalau prinsip pekerjaan adalah melakukan yang terbaik, etos kerja adalah bagaimana cara melakukan pekerjaan itu dengan baik. Ya. Bertanggung jawab. Ketika sebuah pekerjaan diberikan kepada kita, maka kita harus melakukannya dengan tanggung jawab kepada Tuhan dan kepada orang lain. Ya. Jadi kalau sudah ada orang yang bertanggung jawab dalam pekerjaannya, maka dia akan patut untuk dipercayai, Bapak Ibu. Ya. Bukan soal mengambil muka atau pura-pura kerja dengan baik di hadapan tuannya. Tetapi tujuan kita adalah bagaimana kita bertanggung jawab setiap apa yang kita lakukan. Kemudian kita juga harus rajin, baik dan tulus hati melakukan pekerjaan itu. Tidak bermalas-malasan. Melakukan pekerjaan dengan sukacita. Baik untuk melakukan pekerjaan itu. Rajin, ulet, tekun. Itu sebabnya Amsal 6 ayat 6 dalam khotbah epistel kita pada minggu ini, hai pemalas, pergilah kepada semut, belajarlah kepada semut, lihatlah tingkah lakunya. Luar biasa. Salomo memberikan pengajaran yang sangat-sangat penting bagi kita manusia, yaitu agar kita mencontoh pola pekerjaan yang dilakukan oleh semut. Semut itu kan hewan, iya. Loh, kita kan ciptaan yang paling mulia, abang, benar. Tetapi
walaupun semut itu adalah sebuah ciptaan Tuhan, tetapi kitalah yang paling mulia. Tetapi tidak salah Salomo menggambarkan kepada kita manusia agar pekerjaan yang ulet, yang tekun, yang baik, yang bertanggung jawab, yang rajin. Contohlah semut. Semut itu bekerja. Tidak ada waktu bagi dia untuk bersenang-senang, karena dia tahu kapan waktunya untuk bersenang-senang, kapan waktunya untuk bekerja, kapan waktunya untuk beristirahat, kapan waktunya untuk bermain-main. Dia tahu. Ya. Seperti yang saya katakan di sermon kemarin, ada cerita anak-anak. Ini film Malaysia. Saya suka menonton itu film MTV, di MTV, MNC. Ya. Jadi kalau ada film kartun pada mulanya, kata itu, ya, itu bahasa Malaysia itu saya suka. Karena apa? Karena ada pesan moral sosial yang ditujukan kepada kita. Ya, itu. Cerita antara semut dan belalang. Ya. Belalang ini yang hanya bermain-main, yang dia tahu pergi ke sana biar bisa terbang untuk memakan sesuatu. Tapi semut tahu bahwa akan ada musim, yaitu musim kemarau nantinya. Sehingga mereka untuk dituntut untuk menyediakan makanan di sarang mereka, maka semut-semut itu bekerja untuk mencari makanan dan mengumpulkan makanan di sarang mereka. Itu saudara itu. Yang kedua, saudara-saudara, lakukan setiap pekerjaanmu, tapi jangan lakukan kejahatan di dalam melakukan pekerjaanmu. Ingat, salah satu yang menjadi penggoda bagi kita adalah ingin menghasilkan sesuatu yang lebih daripada apa yang sepantasnya kita harapkan. Makanya muncul korupsi. Makanya muncul KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi, Bapak Ibu, bukan hanya mengambil uang, tapi mencuri waktu yang seharusnya itu adalah waktu untuk bekerja, tetapi dia melakukan untuk bermain-main. Nah, ini salah. Itu juga dikategorikan dalam korupsi waktu. Ya. Karena apa? Karena banyak orang yang berpikir, untuk apa aku melakukan pekerjaan ini? Kalau hasilnya hanya seperti ini. Atau mereka memikirkan mungkin, ya pekerjaan ini aku akan lakukan, tapi hasilnya harus bisa lebih daripada ini, katanya. Ada seperti itu. Ya. Banyak orang yang tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Itu makanya setiap instansi dipasang CCTV untuk memantau para pekerja-pekerja. Apakah mereka harus telah melakukan pekerjaan mereka dengan baik atau tidak. Ya, ada seperti itu. Tetapi seorang orang Kristen, ketika dia dipercayakan sebuah pekerjaan kepada dia, maka jangan melakukan kejahatan dalam setiap pekerjaanmu itu. Karena ketika engkau melakukan kejahatan dalam pekerjaanmu itu, ingat dalam firman Tuhan pada saat ini di ayat 25 dikatakan, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya, karena Tuhan tidak memandang orang. Ya. Jadi jangan salahkan jika ada orang-orang maupun pejabat yang dipenjara oleh karena korupsi. Ya, kalau di Indonesia ini beda. Saya lihat kalau di Cina kedapatan korupsi, tapi tunggu, sebelum dia melakukan korupsi dalam sumpah jabatannya, tahu nggak di Cina Bapak Ibu, pernah saya lihat, ketika seseorang itu telah disumpah dalam pekerjaannya, dilantik dalam pekerjaannya, maka di samping seseorang yang dilantik ini ada sebuah peti mayat diletakkan di situ. Tujuannya apa? Tujuannya agar dia menaati sumpahnya itu dan tidak pernah korupsi dalam melakukan pekerjaannya. Kalau tidak, dia akan masuk ke peti ini. Itu makanya kalau di Cina,
kalau kedapatan korupsi, maka dia harus dihukum mati. Itu di Cina. Ya. Sebelum dihukum mati, mereka akan diarak dan dipertontonkan di hadapan orang. Inilah muka-muka yang korupsi yang akan sebentar lagi mendapatkan hukuman mati. Dan tidak tanggung-tanggung, di Cina mereka mengeksekusi dengan cara yang kejam, yaitu menembak kepalanya langsung. Itu di Cina. Indonesia udah ditangkap pakai rompi oranye, masih sempat senyum-senyum dan tertawa, masih sempat dada-dada. Bahkan ada yang mengatakan, ya doakanlah, kami tidak bersalah katanya. Membawa 100 pengacara, memalsukan data, dan tidak malu karena kejahatan yang dia lakukan. Ada seperti itu. Ya. Itu di Indonesia. Makanya di Indonesia agak sedikit longgar tentang hukuman tentang itu. Ya. Ya paling di penjara. Ya. Di penjara umpamanya dia korupsi 5 miliar, di penjara paling 1 tahun. Didenda 250 juta. Ya untung dia 4 miliar 750 juta dalam 1 tahun nggak bekerja dia sudah punya uang. Itu di Indonesia. Makanya semakin rugi negara kita ini. Ya. Ketika saudara-saudara, firman Tuhan memberikan pesan kepada kita agar bersyukur atas apa yang kita dapatkan, baik itu berupa upah, baik itu berupa gaji, baik itu berupa penghasilan, dan apapun yang kita miliki karena pekerjaan kita, karena dalam firman Tuhan di ayat yang 24 bahwa dikatakan kita telah menerima bagian dari Kristus sebagai upah kita. Semuanya itu sudah diatur. Pemerintah pun tahu, walaupun kurang, tetapi itulah yang bisa dilakukan pemerintah dengan menetapkan sistem UMR di dalam setiap pekerjaan masing-masing. Golongan ini, golongan ini, golongan ini sudah tahu. Jangan hidup seperti seekor lintah yang menghisap darah sampai perutnya gempung dan tidak akan pernah berkata kenyang. Kan dikatakan Amsal begitu. Ya. Tapi syukurilah atas apa yang kau miliki, cukupkanlah atas apa yang kau miliki. Lukas 3 ayat 14, Yesus sendiri berkata, cukupkan dirimu dengan gajimu. Jangan pulanya kita bergaji 3 juta tapi mau hidup mewah. Ngambil barang-barang yang mewah. Maaf. Gaji 3-4 juta, handphone 10 juta. Motor 35 juta. Rumah per bulannya 1,5 juta. Mau makan apa? Kan begitu. Bukan mengkritik kalian ya. Kalau kalian lihat pula saya. Bukan. Ya. Kayak kemarin di media sosial, Pak Jokowi tolonglah, kami ini masyarakat miskin katanya. Juta. Ya kan? Pernah dengar itu kan di media sosial kan? Kredit mobil saya 4 juta sebulan. Ya. Rumah saya 3 juta sebulan. Katanya. Ya. Tinggallah gaji saya sekian, terjadi pemotongan gaji lagi Pak Jokowi, tolonglah kami menjerit katanya. Ada lagi seorang ibu-ibu di Medan kemarin kan, tolonglah Pak Jokowi, usaha saya sedang mau gulung tikar katanya. Penghasilan saya dulunya rata-rata 25 juta, sekarang tinggal 15 juta, tolonglah. Kredit mobil saya 9 juta katanya. Wah, mobil apa 9 juta abang? Mobil apa? 9 juta. Pasti mobil yang mewah. Kan begitu. Berani dia berkata demikian. Ya. Tetapi syukurilah kehidupanmu atas apa yang ada padamu, karena semuanya itu adalah berkat Tuhan yang kau miliki dan sudah ditentukan oleh Tuhan. Yang penting
bagaimana kita mensyukuri atas apa yang telah kita miliki. Ya. Jangan terbangun menjadi seorang yang penuh dengan kehidupannya yang materialistis, yang semuanya hanya ditentukan oleh uang dan harga. Ya. Jangan seperti orang lain yang harga dirinya ditentukan oleh uangnya, ditentukan oleh hartanya, ditentukan oleh gajinya dan segala macam. Ya. Dan jangan memandang orang lain yang gajinya lebih besar, yang kehidupannya lebih mewah, kok aku seperti ini. Ingat, Tuhan sudah tahu itu. Hidup ini berputar. Kalau tidak kita sekarang yang kaya, mungkin anak kita akan kaya besok, mungkin cucu kita akan kaya besok. Tetapi ingatlah, semua pun apa yang kita miliki, semuanya adalah pemberian dan anugerah Tuhan. Sebenarnya di hadapan Tuhan, setiap orang yang melakukan pekerjaannya dengan baik, dengan rajin, bertanggung jawab, dengan tulus, tidak jahat, tidak korupsi, bersyukur atas apa yang dia dapatkan, semuanya sebenarnya kaya di hadapan Tuhan. Amin. Semuanya kaya. Amang, merasa enggak dirimu kaya? Kaya? Betul Amang? Harus kaya. Inang, merasa enggak dirimu kaya? Ini nih, susah ini ibu ini ditanya, biasa bingung dia. Inang, merasa enggak dirimu kaya? Ingat, kaya itu bukan berarti harus memiliki harta. Ya, merasa enggak dirimu kaya, saudara-saudara? Ya, merasa. Tetapi yang terpenting adalah kaya di dalam iman. Ya. Nah, saudara-saudara, dan yang terakhir, firman Tuhan pada saat ini memang menekankan kita sebagai pekerja. Tetapi jika kita seorang pemilik usaha atau seorang pemimpin dalam pekerjaan itu, pasal 4 ayat 1 itu jelas juga dikatakan, hai Tuhan, berlaku adillah dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Ya. Nah, untuk itu Amang Inang, mari kita bekerja untuk Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi orang lain dan bagi kita. Jadi manang ahap na taulahon, apapun yang kita yang lakukan, bersyukurlah Amang Inang. Yang belum mendapatkan pekerjaan, saya tidak mau mengatakan Anda pengangguran, tetapi Tuhan belum tentukan pekerjaan yang pantas buatmu. Tuhan ingin memberikan pekerjaan nantinya yang akan pantas buatmu. Untuk itu bersabarlah dan juga berjuanglah untuk mendapatkan pekerjaan yang pantas itu dari Tuhan. Kan begitu. Ya. Dan syukurilah atas apa yang kita miliki. Tetapi ingat, Bapak Ibu, hasilnya selain kita syukuri dan selain kita nikmati, itu juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Itu juga harus menjadi persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Makanya ada sistem perpuluhan. Alkitab sendiri yang menjanjikan atau yang menerangkan tentang perpuluhan. 10% dari penghasilanmu berikan kepada Tuhan. Ya. Jangan merasa rugi atas apa yang ada padamu, tetapi berikan yang terbaik karena semuanya itu dari Tuhan, kepada Tuhan, dan untuk Tuhan, dan kita nikmati dengan rasa syukur. Bekerjalah di dalam takut akan Tuhan. Amin. Bapa dalam surga, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau dalam setiap kehidupan kami hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah Allah yang memberikan berkat yang luar biasa yang kami nikmati sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam pelayanan ibadah pagi hari ini, Tuhan memberikan penyertaan kepada hamba-Mu, kepada penatua, kepada tim multimedia, kepada tim musik yang telah memberikan waktunya, tenaganya, dan pikirannya, talentanya untuk memuliakan Tuhan dalam pelayanan minggu ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kami dan memberkati mereka.
terlebih jemaat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan, dan yang hadir secara live streaming dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Dalam firman Tuhan yang pada saat ini berpesan agar setiap pekerjaan yang kami lakukan semuanya kami lakukan untuk Tuhan. Terima kasih Engkau mengingatkan kami Tuhan, dalam setiap pekerjaan yang kami lakoni, biarlah semuanya itu menjadi pekerjaan yang terbaik, yang bertanggung jawab, yang rajin, yang dengan tulus hati, tidak melakukan kejahatan, dan bersyukur atas apa yang menjadi upah kami dalam setiap pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan bagi saudara-saudara kami yang belum mendapatkan pekerjaan, berikanlah mereka pekerjaan yang pas dan yang cocok buat mereka ya Tuhan. Dan ketika mereka nantinya telah memiliki pekerjaan itu, ajarkan mereka untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Bapa dalam surga, kami juga mendoakan setiap jemaat-jemaat-Mu yang bersyukur atas berkat Tuhan dalam minggu-minggu ini. Jemaat Tuhan yang telah memberikan seorang anak kepada mereka, yaitu kepada keluarga Amang M. Silitonga, Ibu Boru Panggalian, dan juga kepada Amang H. Simanjuntak, Ibu Boru Panjaitan. Ya Tuhan, Engkau yang memberikan kesembuhan bagi mereka, dan Engkau juga yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Terlebih di hamba-Mu yang pada pagi tadi hari ini kami telah menerima kabar, yaitu Bapak Pendeta Henry Gultom yang telah Engkau panggil dari sisi-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau menguatkan ibu, istri yang kami kasihi, dan seorang putri yang masih kecil. Tuhan, Engkaulah yang memberikan penghiburan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mempermuliakan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kesembuhan yang abadi kepada hamba-Mu itu. Biarlah setiap rencana pemakaman, kemanapun hamba-Mu itu akan dibawa untuk memakamkan dia, kami percayakan semuanya kepada Tuhan. Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan apapun yang kami lakukan dalam aktivitas kami hari ini, biarlah semuanya itu untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 445, ayat yang pertama dan selanjutnya. Kau yang penuh setia.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Ya, Bapak Ibu, kita keluar dengan protokol kesehatan karena sebentar lagi gereja kita akan dibersihkan lagi dan disinfektan. Terima kasih. Bikin satu lagu. aja emang 75 kan? Ya. Hah?